ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri rahimakumullah. Munggahan adalah sebuah kata yang memang saat ini sedang melekat di dalam pendengaran kita. Munggahan adalah sebuah adat kebiasaan bagi sebagian besar. Munggahan ini mutlak harus dilakukan sebelum datangnya bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Munggahan ini dilakukan karena umat Islam merasa bahagia akan datangnya bulan puasa Ramadan. Namun sebagian orang berniat melakukan munggahan ini karena setelah datangnya Ramadan tidak akan ada makan siang. Maka oleh karena itu, melalui video ini mari kita akan bahas-bahas bagaimana hukumnya tentang munggahan ini. Ya, munggahan ini hukumnya bisa menjadi haram. Yang pertama, bila munggahan ini dilakukan secara berlebihan. Tentu saja munggahan ini akan terlihat sebagai pemborosan yang dilakukan umat muslim sebelum melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Jika munggahan ini dilakukan dengan cara yang berlebihan, maka munggahan akan menjadi hukum haram bila dilakukan dengan secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Dari ayat yang dikutip tersebut, maka Allah melarang muslimin untuk berlebih-lebihan. Oleh karenanya, jika munggahan ini dilakukan dengan berlebihan, makan yang banyak dan persediaan pesanan yang banyak, memasak makanan yang banyak tanpa diketahui seberapa banyak kebutuhannya, lalu kemudian makanan ini menjadi mubazir, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, munggahan ini bisa menjadi haram apabila di dalam munggahan ini kita menyakiti fakir miskin. Maksudnya adalah dalam bermunggahan ini kita harus melakukan dengan secara sedekah. Kita lihat di sekeliling kita, apakah ada yatim piatu, apakah ada fakir, atau ada miskin. Jika seandainya di sekeliling kita ada keluarga yang tidak mampu, ada tetangga yang tidak mampu, lalu kemudian kita makan di depan mereka dengan makanan yang banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu akan menyakiti mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kamu makan di depan orang yang sedang kelaparan." Yang artinya, jika kita sedang makan, maka tawarilah mereka agar perut mereka terisi dan tidak kelaparan lagi. Namun sahabat, munggahan ini bisa menjadi sedekah jariyah apabila kita melibatkan orang-orang yang memang tidak mampu dan kita ajak mereka untuk makan bersama-sama. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang besar jika kita memberikan sedekah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261.
mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia hendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, dengan cara kita menginfakkan harta kita, bersedekah untuk fakir miskin, maka Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda untuk sang pelaku sedekah jariyah. Kemudian yang ketiga, munggahan akan menjadi haram bila dalam munggahan ini terjadi ikhtilat atau campur gaul antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan mungkin ini terjadi marak di daerah kita. Saat ini memang banyak dari kalangan anak muda yang melakukan munggahan ini dengan bercampur gaul antara laki-laki dengan perempuan, atau bahkan mereka membuka auratnya dengan tidak memakai kerudung dan yang tidak memakai baju yang sopan, baju yang tertutup. Maka oleh karena itu, munggahan ini akan menjadi haram jika ada campur gaul antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mengenai hukum campur gaul antara laki-laki dan perempuan, ternyata ada seorang Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Alush, Syekh rahimahullah berkata, mengomentari hadis riwayat Abu Dawud di dalam Sunan dan Bukhari dalam Al-Kuna dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari dari bapaknya radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjidi fakhtalatar rijalu ma'an nisa'i fi tariqi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahkukna at-tariqa alaykunna bihafati at-tariqi fakanat al-mar'atu taltasiku bil jidari hatta inna thawabaha la yata'allaku bil jidari min lusuqiha bihi. Bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilat bercampur baur dengan para wanita di jalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para wanita, minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kamu wajib berjalan di pinggir jalan. Maka para wanita merapat di tembok dinding sampai bajunya terkait di tembok dinding karena rapatnya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, bercampur gaul antara laki-laki dengan perempuan itu akan memicu terjadinya perzinahan. Maka jauhilah ikhtilat ketika kita melaksanakan munggahan, agar munggahan ini tidak menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah alasan mengapa munggahan ini menjadi haram. Namun sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, jika di dalam munggahan ini tidak terjadi sesuatu yang berlebihan, ada sedekah jariyah, dan jika di dalam munggahan ini tidak terjadi ikhtilat, maka hukum munggahan ini menjadi mubah dan diperbolehkan untuk kemaslahatan manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.